Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yasin Maulana Aziz. Di sini saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga berdasarkan struktur pasar. Di sini saya merupakan presentator pertama. Strategi penetapan harga perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas terlalu dalam ke berbagai hal lainnya mengenai strategi penetapan harga berdasarkan struktur pasarnya. Ini penting untuk kita ketahui. Strategi penetapan harga merupakan hal yang umum dan lumrah terjadi dalam setiap jenis pasar. Dan pasar pun terdapat beberapa jenis. Jenis yang berbeda ini membuat penetapan harganya menjadi berbeda. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya strategi penetapan harga ini merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh setiap pasar. Setiap pasar itu memiliki jenis yang berbeda-beda, dan ketika mereka ingin menetapkan harga, mereka juga melihat beberapa faktor. Di sini dapat kita katakan inisiatif mereka, cara mereka untuk menentukan harga itu bisa kita sebut strategi berdasarkan jenis-jenis pasar. Jadi pasar yang kecil pasar yang tradisional tidak bisa menaikkan harga untuk menyamai pasar yang sudah modern. Seperti contohnya mall. Pasar yang kecil, toko yang kecil tidak bisa menyamai harga yang mereka tawarkan, atau pasar yang hampir sama seperti mall tapi fasenya lebih kecil kualitasnya lebih dominan supermarket atau mall. Mereka tidak bisa menaikkan harga karena mereka akan jatuh gitu. Berikut adalah strategi penetapan harga berdasarkan struktur pasar. Jadi kita di sini berbicara mengenai struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang ideal di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang tidak dapat menetapkan harga atau mempengaruhi harga pasar. Harga barang yang dijual hanyalah mengikuti harga pasarannya. Barang yang dijual di pasar persaingan sempurna pun bersifat sama atau homogen. Dalam pasar persaingan sempurna, pelaku usaha bebas keluar masuk tanpa adanya regulasi dari pemerintah. Contoh dari pasar persaingan sempurna itu sendiri adalah seperti toko sembako, pasar saham, dan pasar mata uang asing. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, saya coba untuk sederhanakan pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar yang menjual barang yang sama. Mereka tidak bisa menentukan harga, si penjual tidak bisa menentukan harga karena setiap pasar itu menjual barang yang sama. Kalau seumpamanya anggaplah ada lima pasar. Satu, ini pasar persaingan sempurna Satu pasar ini ingin menaikkan harga karena ingin mendapatkan keuntungan. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah price taker, bukan price maker. Mereka hanya menerima harga, bukan membuat harga Lalu ini ingin menaikkan harga. Anggaplah yang dijual adalah beras. Harga beras itu 12.000. Ini ingin menaikkan harga menjadi 14.000 atau 13.500. Kira-kira dari kelima toko ini, kelima pasar yang berdekatan ini, mana yang akan kalian beli? Tentu ini kan. Ini akan terlantarkan. Maka dari itu, mengikuti hukum pasar persaingan sempurna, ini semuanya tidak bisa menentukan harga. Mereka hanya price taker gitu. Itu adalah pasar persaingan sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna di sini, saya tinggal di Kota Anyar, di Paiton kita ambil contoh terdekat, pasar Paiton. Pasar Paiton terdapat banyak sekali penjual dan pembeli. Mereka kadang menjual barang yang sama. Dapat kita katakan pasar persaingan sempurna, jual beras, jual sayur, jual telur. Anggaplah
Kita coba analogikan dengan yang 5 ini. Ada yang menaikkan 1. Kira-kira siapa yang akan kalian beli ketika kalian membeli di pasar Python? Tentunya yang keempat ini kan ya. Tinggal milih gitu. Selanjutnya kita berlanjut ke pasar monopoli. Pasar monopoli adalah jenis struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya pesaing. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan dalam menetapkan harga dan jumlah barang yang ditawarkan karena tidak ada alternatif bagi konsumen. Pasar monopoli biasanya terjadi karena adanya hambatan masuk yang tinggi, baik dari bentuk regulasi pemerintah, kepemilikan sumber daya yang langka, atau teknologi yang sulit ditiru. Contoh pasar monopoli adalah PLN, PT Pertamina, atau PT KAI. Di sini pasar monopoli seperti yang saya baca tadi, itu saya baca bukan jelaskannya. Di sini pasar monopoli hanya terdapat satu penjual, tidak ada satu pesaing. Artinya ketika hanya ada satu penjual, di sini satu penjual ini sangatlah overpower. Mereka tidak perlu lagi melakukan branding, mereka tidak perlu lagi melakukan promosi. They don't need it. Mereka tidak memerlukan itu karena mereka hanya ada satu, tidak ada pesaing lagi. Mereka kuat, mereka overpower, mereka dapat mengendalikan harga, mereka dapat menentukan harga berapapun yang ingin mereka jual atas barang yang mereka jual, itu terserah mereka. Ini namanya price maker, pembuat harga, pembentuk harga. Kalau yang pasar persaingan sempurna tadi, itu merupakan price taker, orang yang membuat harga, pihak yang hanya menerima harga. Contoh dari pasar monopoli PT KAI, tidak ada lagi pesaing PT KAI. Kereta api di seluruh Indonesia ini merupakan PT KAI ya, PT KAI, kereta api Indonesia, apapun itu tidak ada lagi pesaing. Juga PT Pertamina. Di sini saya klarifikasi ya. PT Pertamina ini dapat kita katakan pasar monopoli ketika kita berbicara mengenai subsidi Pertalite. Itu dapat kita katakan pasar monopoli jika hanya kita berbicara mengenai subsidi Pertalite. Jika kita berbicara di luar konteks subsidi Pertalite, seperti contoh Pertamax, solar dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita sebut Pertamina sebagai pasar monopoli. Tapi monopoli terbatas, soalnya masih ada yang lain, masih ada Shell, masih ada apa lagi ya, intinya Shell yang saya tahu, dan juga beberapa pom-pom itu. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan di awal, Pertalite, subsidi Pertalite gak ada, Shell gak ada subsidi Pertalite, ada Pertamina gitu. Juga PLN, gak ada yang bisa menyaingi PLN listrik di Indonesia. Itu masih monopoli yang punya negara gitu. Alasan adanya pasar monopoli adalah karena pertama, regulasi pemerintah. Jika pemerintah sudah tidak memperbolehkan adanya barang lain, adanya produk, barang atau jasa lain, kalau pemerintah sudah mengatakan no, tidak bakalan ada, hanya ada satu yang memonopoli, yaitu ya Pak, pemerintah negara. Juga ketika ada teknologi baru yang tak ada satupun orang lagi yang membuat kecuali si pembuat dari teknologi tersebut, we can call it monopoly market. Oke. Kita berlanjut ke pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah jenis struktur pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produk serupa tapi tidak identik. Dalam pasar ini, perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga karena produk mereka memiliki diferensiasi.
baik dari segi kualitas, merek, desain, atau layanan tambahan. Contoh dari pasar monopolistik adalah McDonald's, Burger King, KFC. Semua menamakan fast food, tetapi rasa, konsep, dan branding yang berbeda. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya pasar monopolistik di sini merupakan pasar yang menjual barang yang sama tapi mempunyai karakteristik yang berbeda atau tidak identik. Seperti contohnya baju. Diva dengan KDS itu menjual pakaian, menjual baju. Itu dapat kita katakan pasar monopolistik, tapi tidak identik. Diva bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Begitupun KDS bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Karena yang mereka jual itu bukan hanya baju, tapi merek, kualitas, pelayanan, promosi, tempat, nama, brand yang mereka jual. Pada dasarnya kegunaannya itu sama, baju, dan namanya juga sama, baju, tapi yang berbeda itu keidentikannya yang berbeda, ciri khasnya yang berbeda, mereknya yang berbeda, brandingnya yang berbeda. Jadi mereka dapat mempunyai kapabilitas untuk higher the price atau lower the price, tergantung dengan pengamatan mereka atau kalkulasi mereka. Jika harga dinaikkan, apakah masih ada yang membeli, apakah pembeli akan sedikit atau akan bertambah. Maka dari itu di sini ada pernyataan bahwasanya bisa sedikit menentukan harga. Kalau sedikit, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau persyaratan tidak dipenuhi dan tetap untuk lifting harga, menaikkan harga, yang terjadi adalah marginnya akan semakin berkurang, omsetnya akan berkurang, karena tadi banyak sekali toko yang menawarkan barang yang sama tapi kualitasnya berbeda. Kalau ada kualitas lain yang lebih bagus, maka mereka akan terhambat. Toko yang maksa untuk menaikkan harga tanpa memikirkan beberapa aspek gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya saya berikan ke presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi kedua akan menjelaskan sedikit tentang pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli adalah jenis struktur pasar di mana hanya terdapat sedikit perusahaan, biasanya 2-10 yang menguasai sebagian besar pasar. Dalam kondisi ini, setiap perusahaan memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga dan strategi bisnis. Karena jumlah persaingan yang terbatas, perusahaan dalam pasar oligopoli sering kali saling mempengaruhi keputusan bisnis bersama. Jika satu perusahaan menurunkan harga atau meluncurkan produk baru, persaingan harus bereaksi agar tetap kompetitif. Dan untuk contoh pasar oligopoli sebagai berikut. Ada beberapa industri yang menunjukkan karakteristik oligopoli. Industri seperti industri otomotif, contohnya seperti Toyota, Honda, Ford, BMW, dan Mercedes. Meskipun ada banyak merek mobil, pasar tetap dominasi oleh beberapa perusahaan besar. Dan untuk jenis-jenis strategi penetapan harga, strategi pendapatan harga adalah cara perusahaan menentukan harga produk atau jasa mereka agar sesuai dengan kondisi pasar, daya beli konsumen, serta tujuan bisnisnya. Adapun berikut adalah beberapa strategi untuk menetapkan harga yang umumnya digunakan. Yang pertama ada strategi berdasarkan daya atau cost-based pricing. Strategi ini menentukan harga berdasarkan daya produksi ditambah ingin keuntungan. Dan untuk jenisnya, yang pertama itu cost plus
pricing, harga dihitung dengan menambahkan persentase keuntungan tetap pada biaya produksi. Sebagai contohnya, sebuah restoran menetapkan harga makanan dengan menambahkan 30% keuntungan dari biaya bahan baku dan operasionalnya. Dan untuk yang kedua ialah markup pricing, mirip dengan cost plus pricing yang awal, tetapi biasanya digunakan di retail dengan market standarnya. Untuk contohnya, toko pakaian membeli baju seharga 100.000 dan menjualnya dengan markup 50% dari 150-nya. Dan yang terakhir ialah target return pricing. Harga diterapkan untuk mencapai tingkat laba tertentu, dan untuk contohnya perusahaan elektronik menetapkan harga laptop untuk mencapai ROI (Return on Investment) sebesar 20%. Yang kedua ialah strategi berdasarkan pasar atau persaingan, atau yang dikenal dengan competition based pricing. Strategi ini menyesuaikan harga dengan harga persaingan. Dan untuk jenisnya, yang pertama ada 3. Yang pertama, harga lebih rendah dari pesaing atau penetration pricing, digunakan untuk menarik pelanggan dengan harga murah di awal. Untuk contohnya, startup provider internet menawarkan paket murah untuk menarik pelanggan sebelum menaikkan harga di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan presentasi dari Mas Agen, yaitu strategi berdasarkan permintaan. Strategi ini menyesuaikan harga dengan nilai yang didasarkan oleh pelanggan, bukan hanya berdasarkan biaya atau pesaing. Jenis-jenisnya itu pricing based on customer behavior. Harga ditentukan berdasarkan seberapa besar pelanggan menghargai produk. Contoh merek jam tangan mewah. Yang kedua yaitu Denmark based pricing. Harga dapat berubah tergantung pada permintaan pasar. Contoh harga tiket pesawat. Yang ketiga yaitu psychological pricing, menetapkan harga yang secara psikologis menarik pelanggan. Contoh produk dijual dengan harga 99.000 daripada 100.000. Yang keempat yaitu premium pricing, menawarkan layanan gratis dengan fitur tambahan prior. Contoh aplikasi seperti Spotify atau YouTube. Selanjutnya yaitu strategi prestasi dan skimming. Strategi ini digunakan saat perusahaan memasuki pasar dengan produk baru. Pertama yaitu penetration pricing, harga rendah di awal untuk menarik pelanggan dan menguasai pasar. Contoh layanan streaming baru menawarkan langganan gratis atau murah untuk menarik pelanggan sebelum menaikkan harga. Yang kedua yaitu price skimming, harga tinggi di awal untuk mengambil keuntungan dari pelanggan yang bersedia membayar lebih, lalu secara bertahap penurunannya. Contoh produk teknologi seperti smartphone atau TV. Yang kelima yaitu strategi diskon dan promosi. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek atau menarik pelanggan baru. Yang pertama yaitu diskon pricing, memberikan diskon tertentu untuk menarik pelanggan. Contoh supermarket memberikan diskon yang berusang pada produk tertentu saat akhir bulan. Yang kedua itu banding pricing, menawarkan beberapa produk dalam satu paket yang harga lebih murah dibanding membeli satuan. Contoh operator seluler menawarkan paket internet, SMS, dan telepon dalam satu paket. Yang terakhir itu loss leader pricing, menjual satu produk dengan harga sangat murah bahkan rugi untuk menarik pelanggan ke toko. Contoh minimal. Studi kasus yaitu struktur pasar persaingan sempurna. Studi kasus pasar beras di Indonesia. Pasar beras di Indonesia memiliki banyak penjual dan pembeli sehingga harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Petani sebagai produsen kecil tidak bisa menentukan harga sendiri, melainkan mengikuti harga pasar. Dalam hal ini strategi yang digunakan untuk menetapkan harga adalah harga pasar, di mana petani hanya bisa berusaha meningkatkan efisiensi produksi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa menekan harga secara bertahap. Yang kedua itu struktur pasar monopoli. Studi kasus PT Perusahaan Listrik atau PLN. PLN memiliki monopoli dalam menyediakan listrik di Indonesia. Sebagai satu-satunya penyedia, PLN dapat menerapkan strategi harga berdasarkan regulasi pemerintah. Pemerintah menetapkan tarif dasar listrik untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, tetapi memberikan subsidi kepada kelompok tertentu agar tetap bisa membeli listrik. Yang ketiga adalah struktur pasar oligopoli. Studi kasus industri smartphone, Apple versus Samsung versus Xiaomi.
Perusahaan smartphone diskusi oleh beberapa perusahaan yang bersaing ketat. Mereka menggunakan strategi penetapan harga kompetitif seperti price skimming. Apple menetapkan harga tinggi saat produk baru diluncurkan dan menurunkannya secara bertahap. Yang kedua itu menetapkan harga penetrasi. Xiaomi menetapkan harga lebih rendah dibanding pesaing untuk menarik lebih banyak pelanggan di awal. Yang ketiga itu strategi diskon dan banding. Samsung memberikan promo atau banding produk dengan aksesoris untuk meningkatkan daya saing. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.